Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan perspektif saya mengenai pembelajaran sepanjang hayat sebagai pilar pemberdayaan ekonomi. Namun sebelum itu, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zaskia Sabita dengan NIM 11046241108. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi tentang penjelasan mengenai tema esai kasus yang berjudul Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Kemandirian Ekonomi di Komunitas Lokal. Nah, pembelajaran sepanjang hayat ini sebagai wadah bagi kita untuk meningkatkan dan juga mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang kita miliki agar dapat tetap relevan nih di pasar kerja nanti yang semakin kompetitif seperti itu. Nah, sehingga dengan kemampuan kita, dengan kemampuan mencari tahu informasi-informasi itu secara mandiri itu dapat menghasilkan kemandirian dalam aspek ekonomi juga, seperti dapat diaplikasikan pada usaha-usahanya yang dimana itu termasuk ke komunitas lokal. Nah, selanjutnya adalah kenapa sih topik ini tuh penting dalam pemberdayaan ekonomi. Topik di sini yaitu pembelajaran sepanjang hayat dan kemandirian ekonomi di komunitas lokal dengan pemberdayaan ekonomi. Iya, topik ini tuh sangat penting karena keduanya itu berfokus pada pengembangan kapasitas individu dan juga menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, pembelajaran sepanjang hayat ini memaksa kita untuk terus belajar, untuk mencari tahu informasi dan juga menggali kemampuan dan juga pengetahuan kita untuk terus meningkatkan kemampuan dalam diri kita gitu. Nah, sehingga kita dapat nih beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, seperti perubahan teknologi yang semakin pesat di zaman sekarang gitu, dan juga perubahan-perubahan ekonomi gitu, sehingga ini dapat memperluas juga peluang ekonominya dan juga dapat memberdayakan masyarakat untuk terus berinovasi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan gambaran tentang usaha jus buah, yaitu namanya Gueldring. Nah, apa sih yang melatar belakangi usaha Gueldring tersebut? Jadi, awalnya usaha ini tuh dibangun oleh anak dari pelaku usaha tersebut. Namun dengan kesibukannya yang merayapi anak tersebut, nah, ia memikirkan kembali gimana caranya agar usaha ini tuh dapat berjalan lancar, karena dengan persiapannya seperti peralatannya, alat-alatnya dan juga bahan-bahannya yang sudah siap itu akan disayangkan kalau misalnya tidak jadi dilanjutkan gitu, tidak jadi dikembangkan usahanya. Jadi itu menjadi pertimbangan bagi pelaku usahanya, yaitu ibunya sendiri, sehingga ibunya ini memiliki tujuan untuk mengisi waktu luangnya gitu. Jadi ia mengisi waktu luangnya dengan cara berjualan, yaitu melanjutkan usaha dari anaknya gitu. Jadi dengan tujuan awalnya itu seperti itu, sampai sekarang ini masih berjalan. Usahanya itu masih berjalan dan juga sudah dibilang cukup ramai karena cukup sukses juga, karena tokonya ini lumayan ramai dan juga banyak banget pelanggannya yang sudah menunggu-nunggu kayak gitu. Nah, jadi ini udah cukup sukses gitu usahanya. Selanjutnya, pada usaha ini apa sih masalahnya gitu pada usaha tersebut gitu. Pasti setiap usaha itu memiliki masalahnya masing-masing. Nah, pada toko di sini dia memiliki masalah, yaitu masih terhambatnya pemasaran secara digital gitu. Jadi usaha ini masih menggunakan promosi melalui via WhatsApp gitu. Jadi masih terbatas ya, belum mengeksplor sosial media lainnya yang dimana itu dapat menjadi peluang yang lebih besar bagi kesuksesan usahanya gitu. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kritis dari usaha tersebut. Nah, di sini ada peran
pembelajaran sepanjang hayat dalam menghadapi tantangan. Nah, di sini pembelajaran sepanjang hayat ini memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan usahanya gitu. Di sini pembelajaran sepanjang hayat itu dapat kan dia permasalahannya itu kan belum memaksimalkan penggunaan teknologi dalam promosi gitu kan. Nah, berarti caranya gimana sih pembelajaran sepanjang hayat ini kita memberikan solusi dengan cara meningkatkan pengetahuan yang lebih terhadap teknologi gitu loh. Sehingga pengusaha tersebut dapat terbiasa dengan teknologi dan juga bisa diaplikasikan pada promosi tersebut gitu. Nah, selanjutnya juga dapat dilakukan dengan kolaborasi dengan pedagang lain sehingga dapat menambah jaringan pertemanan juga gitu. Mereka melakukan interaksi dengan pelaku usaha lainnya sehingga dapat bertukar informasi, dapat menambah informasi juga yang belum diketahui sama pelaku usaha lainnya gitu. Nah, maka dari itu, pembelajaran sepanjang hayat ini mampu membantu pelaku usaha tersebut untuk mengatasi masalah tersebut dan juga dapat meningkatkan daya saing mereka dan mencapai kesuksesan dari usaha tersebut. Nah, selanjutnya ada efektivitas pembelajaran sepanjang hayat. Nah, ini sudah cukup efektif dan juga berjalan dengan baik adanya pembelajaran sepanjang hayat ini. Tadi kan masalahnya itu tentang promosi digital ya. Nah, jadi setelah dilakukan solusi-solusi tersebut yang diberikan dalam pembelajaran sepanjang hayat, ini mampu memberikan hasil, yaitu dapat mengaplikasikan teknologi seperti tadi menggunakan video-video kreatif ataupun poster-poster digital gitu, seperti itu yang dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam melakukan promosi seperti itu, dan juga berhasil dalam menjalin hubungan dengan sesama dengan cara kolaborasi sehingga dapat memperluas jaringan pertemanannya gitu, dan juga memberikan semua tips and tricks semuanya sehingga dapat mendapatkan informasi yang lebih banyak kayak gitu. Jadi pembelajaran sepanjang hayat ini mampu berhasil dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di usaha tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya ada solusi inovatif. Nah, solusinya itu kan tadi tentang terhambatnya promosi secara digital. Nah, jadi bisa jadi dengan cara mengupgrade dengan mengaktifkan Shopee Food ataupun GoFood, yang dimana itu dapat memperluas jangkauannya gitu, jangkauan dari pembelinya gitu. Nah, sehingga tidak hanya di lingkup situ saja, tapi secara meluas orang-orang yang jaraknya jauh dari toko tersebut juga dapat merasakan produknya gitu, dan menambah pelanggan tentunya. Nah, selanjutnya juga dengan menggunakan video-video kreatif sehingga dapat menarik peminat dari orang-orang lain yang sehingga dapat membeli produk-produknya. Nah, selanjutnya adalah dampaknya apa ya? Nah, dampaknya ini memberikan dampak positif tentunya, seperti meningkatnya pendapatan keuangan, yang dimana kan itu udah mengikuti teknologi ya, berarti cangkupannya itu udah luas gitu. Jadi semakin banyak orang yang mengetahui produknya dan membeli produk tersebut. Nah, selanjutnya adalah keramaian toko. Nah, jadi udah banyak nih yang tahu tokonya sehingga tokonya dikerubungi oleh banyak orang kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu memberikan kolaborasi dan juga menciptakan hubungan antar sesama gitu, antar sesama pelaku usaha gitu, jadinya dapat menjalin pertemanan yang baik gitu dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah pembelajaran sepanjang hayat ini memberikan dampak yang positif gitu terhadap kemandirian ekonomi juga, terus juga memberikan solusi-solusi sehingga dapat memajukan usaha-usaha tersebut dalam berbagai aspek gitu. Seperti dalam teknologi, tadi teknologi itu dengan kita mempelajari teknologi, kita dapat memberikan
memberikan peluang yang besar bagi usaha tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan, terus juga keramaian toko, dan juga lebih dikenalnya produk-produk yang dijualkan oleh usaha tersebut, seperti itu. Jadi pembelajaran sepanjang hayat ini memiliki peran penting dalam kelancaran usaha-usaha gitu yang diperlukan, karena kan sepanjang hayat ini mempelajari tentang kemampuan kita dan keterampilan kita untuk terus belajar kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah pembelajaran sepanjang hayat ini memiliki peran penting dalam menyukseskan suatu usaha seperti itu, dan juga pembelajaran kita semakin meningkat. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.